Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga semester 2 ini selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan keinginan yang kuat untuk selalu belajar. Semoga kedepannya menjadi penerus-penerus yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Selanjutnya di semester 2 ini kita akan membahas terkait yang namanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Kebutuhan manusia tentu berbeda-beda. Kebutuhan berbeda ini menciptakan permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang, lokasi di mana seorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Masyarakat kota dan masyarakat desa, misalnya, memiliki kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Bagi masyarakat kota, telepon atau smartphone merupakan suatu kebutuhan yang penting, sehingga terdapat permintaan yang cukup tinggi. Adapun bagi masyarakat desa, telepon pintar mungkin bukan suatu yang kebutuhan yang penting di situ. Jadi menyesuaikan dengan tempat. Selanjutnya adalah pengertian pelaku ekonomi. Sebelum kita lanjut di pengertian pelaku ekonomi, melanjutkan yang tadi, bahwasanya kalau ruang atau lokasi wilayah berpengaruh pada kemampuan suatu wilayah menghasilkan produk. Wilayah pantai wilayah pantai kemungkinan besar memiliki keunggulan dalam menghasilkan yang namanya sumber daya alam seperti ikan laut dan lain sebagainya. Wilayah gunung juga sama, kemungkinan besar memiliki keunggulan menghasilkan sumber daya seperti sayur-sayuran, kentang dan sebagainya. Itu perbedaannya di situ. Perbedaan potensi, perbedaan wilayah, ada manfaat baik dan buruknya di situ. Selanjutnya di sini peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Secara garis besar, para pelaku ekonomi dapat digolongkan menjadi 4 sektor atau kelompok besar, yakni keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kelompok masyarakat memiliki kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga, dinamakan namanya rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang memiliki kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen atau lebih singkat namanya RTP. Selain pihak yang menghasilkan dari mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut dengan rumah tangga pemerintah. Jadi yang mengontrol semua ini adalah pemerintah. Ketika harga mahal, pemerintah mengatur itu sehingga biar gak mahal. Kalau terjadi kelangkaan, pemerintah mengatur itu biar tidak terjadi yang namanya kelangkaan. Ketika adanya kelangkaan, otomatis harga semakin mahal. Contoh hari ini adalah lombok. Lombok langka 1 kilo 80.000. Karena apa? Cuaca buruk. Ini sebuah kelangkaan. Akhirnya pemerintah turun tangan bagaimana menyetabilkan yang namanya harga lombok di pasaran. Selanjutnya adalah peran rumah tangga atau keluarga rumah tangga atau konsumen, disebut dengan RTK. Rumah tangga konsumen merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja dan juga tenaga usahawan. Selain itu juga sektor ini juga mempunyai faktor-faktor produksi lain, yaitu kekayaan alam, tanah, dan juga bangunan. Rumah tangga produksi membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen atau RTK. Dalam kegiatan produksinya, sebagai imbalannya atas penggunaan faktor produksi, RTP membayar balas jasa yaitu berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan sebagainya kepada RTK. Di situ ada 4 nama: sewa, upah, bunga, dan laba. Nanti bisa penjelasan lebih rinci dilihat di LKS-nya di halaman pertama. Selanjutnya adalah penyediaan faktor bagi perusahaan.
Sebagai penyedia faktor produksi rumah tangga adalah suatu menawarkan tenaga kerja. Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga menawarkan tenaga kerja, lahan, tanah, dan modal. Apa yang diperoleh rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi? Anggota keluarga merupakan sumber tenaga kerja. Saat bekerja di perusahaan, tenaga kerja mendapat upah. Rumah tangga adalah pemilik lahan, tanah sewa oleh perusahaan sehingga mendapatkan sewa. Modal uang disimpan oleh di bank oleh konsumen, lalu oleh bank disalurkan kepada pengusaha. Bank memberikan bunga kepada rumah tangga. Dalam keadaan tertentu, konsumen juga dapat berperan sebagai produsen, yaitu sebagai produsen barang dan jasa. Contoh, menanam padi di lahan sendiri, mencuci pakaian sendiri, mengecat rumah, memasak, dan sebagainya. Menanam padi berarti melakukan proses produksi barang, yaitu padi. Mencuci pakaian sendiri, mencuci mobil sendiri, mengecat rumah sendiri, memasak sendiri, apapun sendiri. Agak kasihan kalau sendiri terus ini kayaknya. Mencuci mobil sendiri dan lain sebagainya. Ini disebut dengan, dan memasak diserahkan orang lain. Ini disebut dengan penyedia faktor produksi bagi perusahaan. Jadi ada hukum timbal balik antara si A dan si B di sini. Mungkin itu aja anak-anak. Ketika ada kurang paham, bisa ditanyakan di grup atau bisa chat pribadi kepada saya. Nanti kita bisa diskusikan kembali terkait materi awal kita, yaitu tentang penyediaan faktor produksi, lalu pengertian pelaku ekonomi, keunggulan dan keterbatasan tata ruang, dan permintaan, penawaran, dan teknologi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.